Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Yoli di Mata Angin Ulasan TV. Siang ini saya akan membahas terkait program di BPJS Ketenagakerjaan, seperti apa jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja yang telah terdaftar. Untuk membahasnya telah hadir di studio Ulasan TV, kini saya sudah bersama dengan Pak Sujana Ahmad selaku Kepala BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Ketenagakerjaan Kota Tanjung Pinang. Selamat siang Pak Sujana. Selamat siang Mbak Yoli. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah kita to the point aja nih Pak. Di BPJS Ketenagakerjaan tuh ada program apa saja yang ditawarkan? Baik Mbak Yoli, terima kasih ya. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik ditunjuk oleh pemerintah yang menjalankan amanah untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja di Indonesia ya. Dan program yang diamanahkan kepada kami itu ada 5 program. Ya, yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pensiun. Dan yang kelima, sebagai program tambahan itu ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu Mbak Yoli. Dan tentunya ini adalah salah satu pemerintah memberikan program pelindungan kepada para pekerja di Indonesia dalam mencegah potensi resiko sosial ekonomi yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja ya, dan sewaktu-waktu bisa menimpa orang yang bekerja itu sendiri. Seperti itu Mbak Yoli. Baik, berarti ada 5 program yang ditawarkan atau Betul. yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Lalu Pak, ini jika ada perusahaan yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan, itu apakah bisa memilih atau mungkin ditentukan dari BPJS Ketenagakerjaan dari 5 program yang tersedia ini seperti apa nih? Ya, jadi kalau perusahaan ada yang mau mendaftar ya, tentunya di kita sudah diatur oleh Perpres 109 tahun 2013 ya. Kita harus melihat dulu dari sisi skala usaha perusahaan itu sendiri gitu. Jadi di Indonesia itu kan ada dibagi 4 skala ya Mbak Yoli. Ada skala besar, skala menengah, skala kecil, dan skala mikro gitu. Nah, bagi perusahaan yang statusnya skala besar dan menengah, maka perusahaan tersebut itu wajib mengikuti 4 program. Ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, bagi perusahaan yang skalanya skala kecil, itu wajib 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Lalu selanjutnya, bagi perusahaan skala mikro, maka diwajibkan untuk mengikuti minimal 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tapi bukan berarti kalau misalnya yang bersangkutan, Pak saya tetap mau ikut jaminan hari tua, bahkan pensiun, silahkan saja kalau memang mereka mau top up. Tapi itu adalah batas dasar, ya, pembagian skala usaha tadi menentukan wajibnya perusahaan itu daftar berapa program seperti itu. Skala besar, kecil, dan menengah itu siapa yang menentukan dan ditentukan berdasarkan apa Pak? Iya, skala perusahaan itu ditentukan berdasarkan aset ya Mbak. Nah, jadi aset di atas 10 miliar yaitu masuk dalam kategori skala besar, 5 sampai 10 miliar itu skala menengah ya, 1 sampai 5 miliar itu skala kecil, dan 0 sampai 1 miliar itu skala mikro. Skala mikro, oke, betul. baik. Lalu Pak, sebenarnya kalau misalnya ditanya nih, Ya. apa sih keuntungan bergabung di BPJS Ketenagakerjaan baik dari perusahaan sendiri ataupun karyawan yang didaftarkan? Ya, baik. Yang pertama dari sisi perusahaan itu sendiri ya. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan ini ya, ini sebagai pengalihan risiko atau risk transfer ya, yang seharusnya perusahaan itu bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan karyawannya dan juga kesejahteraan keluarganya gitu. Nah, tapi dengan perusahaan ini mengalihkan risiko kepada kita, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh katakanlah kecelakaan kerja, maka risiko itu beralih kepada kita.
risiko BPJS lah yang bertanggung jawab. BPJS yang bertanggung jawab ya. Dan mengcover biayanya ya Pak? Mengcover biayanya sampai yang bersangkutan sembuh. Seperti itu. Nah itu untuk si perusahaan ya, sehingga si perusahaan ini dari sisi cost ya, ini bisa lebih ringan gitu ya. Karena dia membayarkan setiap bulan itu sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Seperti itu. Dan yang kedua tentunya ini bisa meningkatkan produktivitas kerja mereka, sehingga si pekerja ini merasa merasa terlindungi, merasa nyaman bekerja di situ ya, sehingga otomatis dia akan betah bekerja di situ dan tentunya akan menimbulkan loyalitas kepada perusahaan itu sendiri. Kalau tadi itu jaminan kematian, lalu ada 4 program lagi nih Pak, mungkin boleh nggak tuh dibantu jelasin satu-satu? Iya, yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Ya, jaminan kecelakaan kerja ini bersifat insuran, artinya kita punya ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Ya, apabila seseorang berangkat dari rumah, seorang pekerja maksud saya, berangkat dari rumah menuju tempat kerja, ya, entah itu dia jalan kaki, ataupun mengendarai sepeda motor, mobil, ataupun angkutan umum dan sebagainya. Lalu dia sampai di tempat kerja dan dia melakukan aktivitas pekerjaan ya seperti biasa gitu. Lalu sampai kembali lagi ke rumah melalui jalan yang wajar dilalui ya. Itu adalah ruang lingkup kecelakaan kerja. Itu kita akan jamin apabila terjadi resiko ataupun kecelakaan. Seperti itu. Nah, apabila terjadi hal seperti tadi saya sebutkan tadi, maka kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan klinik yang berada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga yang bersangkutan bisa langsung dibawa ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit sudah bekerja sama dengan kita, ya nanti rumah sakit itu memberikan pengobatan dan biaya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi rumah sakit itu langsung dia menagih lah kurang lebih seperti itu pada kita. Tapi jika ternyata meninggal, apakah itu akan masuknya ke jaminan kematian? Betul. Jadi jaminan kalau bicara kematian itu ada 2 Mbak Yoli. Jadi ada yang meninggal karena kecelakaan kerja, ada yang meninggal karena meninggal biasa. Nah, kalau meninggal biasa ini kita bicaranya nanti di program jaminan kematian. Nah, kalau meninggal karena kecelakaan kerja ini memang masih ranah kecelakaan kerja. Jadi kalau seorang itu katakanlah sedang berangkat kerja lalu mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit lalu meninggal dunia, ya, maka santunan yang didapatkan oleh ahli waris itu ada 2 program tadi, karena kecelakaan kerja dan juga kematian. Beda. Ini beda. Ini meninggal karena kecelakaan kerja. Kalau meninggal kematian nanti kita bicara lagi jaminan kematian namanya. Tapi kalau misalnya jaminan kecelakaan kerja lalu dia meninggal, itu tetap dapat santunan. Tetap dapat santunan. Lalu kalau misalnya dia punya jaminan kematian, berarti dia dapat santunan lagi dari jaminan kematian lagi? Tidak. Ya, jaminan kematiannya gugur. Kematiannya gugur ya, Jaminan kematiannya gugur, ya. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, ya kita asumsikan dia meninggal karena kecelakaan kerja. Berarti tidak bisa diklaim dua-duanya? Tidak bisa, harus satu saja gitu ya. Nah, ini pun santunan yang didapat oleh ahli waris tentunya akan berbeda angkanya antara kecelakaan kerja dengan meninggal biasa. Itu angkanya ataupun jumlah santunan yang akan diterima oleh ahli waris ini akan berbeda dan lebih besar yang dikabarkan oleh kecelakaan kerja meninggal dunia tadi. Lebih besar gitu ya. Nah, perhitungannya itu kalau dia meninggal dunia maka kita berikan ahli waris itu santunan berupa uang tunai itu 48 kali gaji. 48 dari gaji pokok pekerja itu sendiri? 48 dari gaji yang dilaporkan. Yang dilaporkan ke kita. Contoh misalnya dia melaporkan satu orang itu contoh 10 juta misalnya sebulan. Berarti dia akan menerima 480 juta. 480 juta ya, itu uang santunan kematiannya saja ya. Ditambah santunan berkala sebesar 12 juta, ditambah biaya pemakaman 10 juta, dan ditambah lagi anaknya yang ditinggalkan oleh almarhum itu mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2 orang anak. Tapi sudah berapa tahun mendaftarkan diri nih baru bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja itu? Ya, kalau untuk pengcoveran
kapan dia mendapatkan itu semua. Hari ini dia daftar, besok mengalami kecelakaan kerja, maka itu sudah timbul, Mbak. Oke, berarti tidak ada batasan harus bekerja 10 tahun baru bisa mendapatkan klaim BPJS Ketenagakerjaan tadi ya? Tidak. Hari ini daftar, besok kecelakaan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Iya. Itu. Jadi tadi kembali lagi. Untuk program lainnya ini seperti apa nih? Ya, tadi saya bicara beasiswa, Mbak. Ya. Jadi beasiswa ini diberikan kepada orang tua yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ya, sebanyak 2 orang anak, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berapa besarannya? Besarannya kalau bisa bicara maksimal atau total ya itu 174 juta. Dibayarkan maksimal. berkala? Dibayarkan berkala setiap tahun sesuai dengan grade pendidikannya. Misalnya di saat almarhum meninggal anaknya TK gitu ya. Dari TK kita biayai sampai perguruan tinggi. TK itu 1,5 juta selama setiap per tahun ya 1,5 juta sampai dengan SD berarti kan 9 tahun 8 tahun ya 2 tambah 6. Benar. Itu 1,5 juta. Lalu dia masuk SMP 2 juta. Dia masuk SMA, kan SMP 3 tahun, 2 juta, SMA 3 tahun. Tapi itu nerimanya per tahun ya Pak, berarti setiap tahun 2 juta, selama SMP berarti menerima 6 juta? Ya, setiap tahun kita berikan, semenjak orang tuanya meninggal. Nah, besarannya tadi, TK sampai SD itu 1.500.000, SMP 3 tahun itu 2 juta, SMA 3 tahun 3 juta, dan perguruan tinggi itu 1 tahun 12 juta, tapi sampai 5 tahun saja kita berikan gitu. Nah itu kalau di total mulai dari TK sampai perguruan tinggi 2 orang anak itu 174 juta totalnya, seperti itu. Dan itu maksimal 2 orang anak, Mbak. Artinya Pak anaknya ada 4 gitu, ya cukup 3 dan 4 saja. tidak di cover? Ya bebas, silakan menentukan pilihan yang mana anaknya gitu kan. Biasanya sih anak yang paling kecil karena masih panjang perjalanan pendidikannya gitu kan, seperti itu. Lalu untuk jaminan lainnya Pak, seperti mungkin jaminan JKP, lalu ada JHT, mungkin boleh dijelaskan itu seperti apa tuh programnya? Iya, jadi tadi yang pertama jaminan kecelakaan kerja, Mbak ya. Yang kedua ini ada jaminan kematian. Ini kan ada sedikit kaitan lah dengan jaminan kecelakaan kerja karena ada meninggalnya gitu ya. Nah, jaminan kematian ini meninggal biasa, Mbak Yoli. Meninggal biasa kita berikan 42 juta. 42 juta ini sama semua ya. Kalau tadi kan meninggal karena kecelakaan kerja 48 kali gaji yang dilaporkan ya. Nah, kalau meninggal biasa hanya 42 juta saja. Nah, ditambah kalau orang tuanya sudah menjadi peserta 3 tahun berturut-turut, maka tetap mendapatkan beasiswa 2 orang anaknya, sama seperti kecelakaan kerja tadi. Tapi kalau dia belum sampai 3 tahun masa iur berturut-turut, maka hanya mendapatkan santunan kematian saja sebesar 42 juta rupiah. Seperti itu, Mbak Yoli. Oke, itu kematian. Kematian. Untuk yang lain seperti apa nih? Mungkin boleh dijelaskan Pak satu persatu dari 5 program dari Ketenagakerjaan. Oke. Tadi kita sudah bicara 2 program ya, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Yang ketiga jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini tentunya agak berbeda dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau jaminan hari tua ini sifatnya tabungan. Kalau tadi sifatnya insurance, kalau ini sifatnya tabungan. Ya, tabungan hari tua yang diiur ya melalui pemotongan upah atau pemotongan gaji setiap bulan karyawan itu sendiri gitu ya. Nah, besaran iurannya itu 5,7%, di mana iurannya itu dibayarkan oleh kedua belah pihak. 2% dari pekerja itu sendiri, 3,7% itu dari si pemberi kerja atau perusahaan. Jadi totalnya adalah 5,7% dari gaji yang dilaporkan. Nah, uang ini dipotong, disetor kepada kita, ya, lalu kita kelola, ya, dan tentunya ada hasil pengembangan yang akan kita berikan kepada yang bersangkutan. Ya, di saat yang bersangkutan nanti memasuki usia pensiun atau dia
meninggal dunia ya, ataupun dia sudah keluar atau resign ya, kita akan berikan uang itu ya, kepada yang bersangkutan seperti itu. Dan berapa yang didapat ya tergantung berapa yang disetor kan, seperti itu ya Mbak ya. Itu jaminan hari tua ya. Nah, yang keempat jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu mirip-mirip lah dengan jaminan hari tua. Namun kalau jaminan pensiun ini diamanahkan kepada kita untuk menyelenggarakan program pensiun ya. Kalau dulu itu kan orang pensiun identik dengan PNS ya Mbak Yoli. Benar. Ya, orang masuk PNS karena tergiur dengan pensiunnya gitu. Lalu bagaimana dengan para pekerja sektor swasta? Ya, nah mulai tahun 2015 ya pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan amanah program jaminan pensiun. Ya, di mana pensiun itu sudah tidak identik lagi dengan PNS, gitu. Jadi orang swasta pun sudah bisa punya pensiun seperti itu. Nah, untuk jaminan pensiun itu iuran 3%. Ya. 3% di luar 5, yang tadi dibayarkan oleh perusahaan dan juga peserta karyawan itu sendiri ya? Betul. Oke. Nah, kalau jaminan pensiun yang 3% ini siapa yang membayarkan? Apakah si karyawannya sendiri atau seperti apa, mungkin boleh dijelaskan? Ya, mekanismenya sama seperti JHT tadi. Kalau jaminan pensiun itu 1% itu dari si pekerja itu sendiri dipotong upahnya. 2% dari si pemberi kerja atau perusahaan, jadi totalnya 3%. 3%. Ya, kalau JHT kan tadi 5,7 totalnya. Kalau ini 3% totalnya. Tapi usia pensiunnya berapa? Usia pensiunnya itu 58 tahun. 58 tahun, dan baru ada jaminan pensiun ini di tahun 2015, berarti kurang lebih 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Nah, tapi kan tentu berarti ada yang baru mengikuti mungkin jaminan pensiun ini di usia yang mungkin sudah 40 tahun ya Pak. Ya. Nah, itu gimana? Apakah besarannya seperti apa nih? Mungkin bayaran jaminan pensiunnya boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi manfaat pensiun itu bisa timbul apabila yang bersangkutan atau pekerja itu sendiri itu sudah mengiur selama 15 tahun. Minimal 15 tahun. 15 tahun masa iur kita, masa iuran itu 15 tahun, baru dia akan timbul ya manfaat pensiun, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak sampai 15 tahun ya, maka nanti di saat usia 58 tahun dia sudah tidak bekerja lagi, maka dia akan kita berikan secara lamsam atau sekaligus, sama seperti JHT. Iya, seperti itu. Tapi kalau misalnya menerima itu besarannya berapa Pak? Berdasarkan apa nih? Ya, kalau penerimaannya memang ada perbedaan antara upah yang dijadikan patokan untuk premi antara JHT dengan jaminan pensiun. Kalau JHT ini kan tak terbatas Mbak Yoli upahnya. Jadi upahnya mau 10 juta, mau 20 juta, mau 100 juta, itu pokoknya dikalikan 5,7%. Gitu. Nah, kalau jaminan pensiun, ini ada batas atas namanya. Batas atas itu 9.559.000 rupiah. Jadi 3% dikalikan 9.559.000. Kalau upahnya di atas angka tadi. Tapi kalau upahnya di bawah 9.559.000, ya berarti dikalikan angka sebenarnya. Oh, upahnya 8 juta, Pak Jana, berarti 8 juta dikalikan 3%. Dan jaminan pensiun ini akan diberikan sampai yang bersangkutan ini meninggal dunia? Iya, di saat dia pensiun, kita berikan uang pensiun itu setiap bulan, manfaat pensiun setiap bulan, sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kalau meninggal dunia bahkan turun ke istrinya. Berarti ini mirip dengan ASN ya, kalau mungkin mirip. ASN itu menerima sekitar 75% dari gaji pokok. Tadi kalau misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa? Ya, kalau BPJS Ketenagakerjaan, kalau diasumsikan program pensiun sudah berjalan ya Mbak Yoli, ini kan belum berjalan ini kan harus mengiur selama 15 tahun dulu. Nah, sekarang kan berarti untuk hari ini belum ada yang menerima dari jaminan pensiun itu sendiri ya, karena baru 8 tahun ini berjalan. Tahun. Betul, kalau manfaat pensiun normalnya belum, karena kita menunggu masa iur 15 tahun ya. Tapi kalau untuk yang mendapatkan pensiun, kan sudah ada orang yang sudah usia 58 tahun ataupun meninggal dunia, itu kan kita bisa langsung kasih sekaligus gitu, seperti itu.
Jadi manfaat pensiun yang didapat pada hari ini oleh para pekerja adalah di mana yang bersangkutan sudah mencapai usia pensiun 58 tahun. Seperti itu. Tapi kalau manfaat setiap bulannya itu belum. Kita menunggu masa iur sama 15 tahun dulu. Tapi Pak, untuk melihat ataupun mungkin si peserta ini sendiri memonitor nih jumlah saldo mereka dari JHT, lalu juga mungkin uang jaminan pensiun, ini bisa kita monitor dari mana? Ya, jadi kita sekarang ini memudahkan semua akses informasi bagi para pekerja di Indonesia ya untuk mengupdate informasi berapa sih upah saya yang disetor, berapa sih saldo saya yang sekarang update gitu ya. Jadi kita ada yang namanya aplikasi kita disebut aplikasi JMO ya, atau JMO kita sebut. Nah, semua Jam Sostek Mobile. Jadi seluruh pekerja Indonesia itu bisa mendownload aplikasi tersebut ya di di gadget masing-masing itu. Nah, nanti di situ kita daftar, kita registrasi, ya, kita login, maka kita sudah bisa tahu berapa saldo kita yang up to date ya, dan juga upah kita yang disetorkan berapa. Selain untuk melihat nominal saldo yang kita miliki, JMO itu apalagi tuh manfaatnya? Iya, di situ banyak fitur-fitur informasi, ya, informasi perihal BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, dan juga JMO ini bisa digunakan untuk mencairkan klaim. Mencairkan klaim 5 program tadi ya Pak? Ya, sekarang JHT saja kan Mbak? Oh, hanya untuk JHT ya? JHT saja. Untuk JHT itu sudah bisa melalui aplikasi JMO, tapi kita batasi itu saldo yang di bawah 10 juta saja. Baru bisa melalui aplikasi, kalau di atas 10 juta berarti langsung ke kantor? Selain ada JMO, kita juga ada namanya lapak asik ya. Lapak asik. Kenapa berbeda nih Pak? Kenapa dibedakan yang 10 juta bisa lewat JMO, ya, yang di atas 10 harus lewat lapak asik? Nah, ya ini sebetulnya sama-sama online sih. Ya, cuman kalau JMO ini kan memang kita baru luncurkan ya. Kita baru luncurkan ya, dan tentunya kan kalau barang baru nih kita luncurkan, kita masih uji coba. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita belum berani langsung yang saldonya 300 juta lewat JMO. Nah, kalau ada error kan ya ini kan perlu diuji juga. Nah, jadi kita bagi dua, ada JMO, ada lapak asik ya. Melalui online juga, sama-sama online seperti itu. Atau juga bisa langsung datang ke kantor kita. Pak, tapi untuk syarat pengklaiman JHT sendiri itu apa saja tuh Pak? Seperti apa syaratnya? Ya, syaratnya yang pertama tentunya yang bersangkutan atau si pekerja itu sendiri, itu dipastikan dia sudah dilaporkan oleh pihak perusahaannya, dia sudah nonaktif. Harus resign baru JHT itu bisa dicairkan? Okay. Betul. Dan itu pun harus menunggu masa tunggu ya, ada masa tunggu 1 bulan. Artinya tidak bisa hari ini dia resign, hari ini dia keluar gitu kan. Prosesnya panjang, kurang lebih mungkin dari pelaporan pertama kali dari perusahaan sampai akhirnya cair. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan karena masa tunggu itu kan terkadang kan ada karyawan yang keluar misalnya di pertengahan bulan. Kita balik lagi Pak, syaratnya apa aja? Syaratnya, oke. Bicara syarat, cukup yang bersangkutan itu menyiapkan KTP dan buku rekening ya, dan kartu. Jadi KTP, kartu Jam Sostek, dan buku rekening saja. Nah, itu bisa di-upload melalui aplikasi tadi. Nah, setelah di-upload nanti akan ada petugas kita yang melakukan wawancara seperti itu. Kalau memang sudah oke, kita bisa pastikan bahwa saldo JHT ini adalah yang punya benar-benar yang berhak kan begitu. Yang bersangkutan ya ini udah kita bisa bayarkan langsung. Pak, tapi ini yang menarik, pada musim pandemi kita flashback sedikit, ya, itu kan banyak loh yang pada akhirnya resign dan ingin mengklaim JHT-nya. Ya. Dan ada joki pencairan JHT. Bisa nggak nih? Gimana tanggapan Bapak nih? Ini memang bisa diwakilkan, pencairan JHT ini? Ya, kalau pencairan JHT itu tidak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan ya, Mbak ya. Nah, ini istilah joki ini kan istilah di luar sana lah ya, istilah oknum di luar gitu yang ingin memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan gitu. Sebetulnya kita sudah jasa pencairan JHT, penasaran bisa diwakilkan tapi tidak bisa, harus yang bersangkutan.
Itu tidak dibenarkan itu. Artinya harus yang bersangkutan sendiri yang melakukan pengklaiman saldo jaminan hari tua. Seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya ada dengar ada joki dan sebagainya, itu tanda kutip saya sampaikan itu tadi, ada orang yang ilegal ya Pak? Ya, pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi seperti itu kan. Pak, lalu juga dengan banyaknya mungkin manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, berarti kan ini wajib sebuah perusahaan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang, gimana nih dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri memonitor atau memastikan bahwa semua perusahaan itu telah terdaftar? Ya tentunya dalam pelaksanaan program penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan kita berkoordinasi dengan semua pihak ataupun instansi terkait ya, Mbak Yoli. Dalam hal ini kita dengan Pemda ya, dan alhamdulillah Pemda tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota ini sangat mendukung ya program pelindungan BPJS Ketenagakerjaan ya, untuk mendorong supaya seluruh pelaku usaha itu terdaftar karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerja seperti itu. Jadi untuk memonitor ya tentu kita koordinasi kan. Nah, setiap ada setiap waktu tertentu atau secara periodik kita lakukan evaluasi dan sebagainya gitu. Pokoknya kita tingkatkan terus ya hubungan ya komunikasi supaya semua bisa terdaftar. Tapi alhamdulillah di sini di Tanjung Pinang dan sekitarnya ya, dari Kepri lah kurang lebih, itu perusahaan-perusahaan besar alhamdulillah sudah terdaftar. Sudah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Betul. Tapi Pak, untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri, adakah mungkin perusahaan yang menunggak? Lalu gimana nih? Kalau misalnya tindak lanjut dari BPJS sendiri seperti apa? Ya, kalau perusahaan yang menunggak, ya 1-2 pasti ada saja ya, Mbak Yoli ya. Gitu. Jadi itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Tindak lanjutnya kita akan bekerja sama ya dengan instansi terkait tadi. Contoh dalam hal ini dengan kejaksaan ya, dengan Wasnaker maupun dengan kepolisian seperti itu. Jadi ada perusahaan yang sudah tidak membayar, katakanlah kurun waktu kurang lebih 6 bulan gitu, nah kita bisa langsung tindak ke arah sana gitu. Berarti 6 bulan menunggak baru pada akhirnya akan dilimpahkan ke kejaksaan dan instansi yang bekerja sama dengan Jam Sostek ini ya? Betul, Mbak. Kalau misalnya dia sudah kita surati terus dia sudah bayar, berarti kan selesai kan gitu. Tapi untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang banyakkah Pak yang nunggak di tahun 2023 ini? Kalau ada Mbak ya, kan kondisi perusahaan juga beda-beda ya. Ada yang dari sisi keuangan mereka settle ya, sehingga dia berkelanjutan atau sustain ya. Namanya usaha ini kan bisa saja mungkin tahun ini beliau sedang sedang kurang bagus produksinya dan sebagainya, ini kan bisa mengakibatkan untuk membayar itu gitu kan, bisa berpengaruh ke situ seperti itu. Ada saja, tapi saya rasa kalau untuk angka tidak banyak lah. Tapi kalau misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri kerjasama dengan Pemda ini seperti apa nih Pak? Iya, dalam hal ini pemerintah daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota itu sangat konsen dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya selain pekerja formal juga kepada para pekerja informal. Ya, pekerja informal ini kita bisa sebut pekerja mandiri ya. Nah, di tahun 2023 ini provinsi, dalam ini Pak Gubernur ya, dan juga kabupaten kota di seluruh Kepri ya, 7 kabupaten kota itu memberikan perlindungan ya melalui APBD untuk pekerja mandiri ini pekerja mandiri maksudnya? Pekerja mandiri itu pekerja sektor informal yang dia tidak punya perusahaan, artinya dia berdiri sendiri, contoh tukang ojek. Itu berarti saat ini memiliki jaminan dari Pemda ya Pak, yang dibayarkan oleh Pemda? Ya, tapi tidak semua sektor, artinya tahun ini ya Pemda Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Kepri ini sedang fokus kepada sektor nelayan. Sektor nelayan. Sektor berarti nelayan. Hari ini nelayan di Tanjung Pinang ini mempunyai Jam Sostek yang dibayarkan oleh Pemda? Iya, tidak hanya Tanjung Pinang tapi seprovinsi Kepri. Iya, seprovinsi Kepri dan 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini memberikan stimulus perlindungan kepada nelayan ya. Angkanya itu 34.000.
34.000 nelayan. 34.000 nelayan, 17.000 dari provinsi, 17.000 lainnya itu dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Nah, ini terakhir mungkin ada himbauan atau mungkin apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Silahkan. Ya baik, makasih Mbak Yoli. Ya, kami sangat berharap, sangat menghimbau kepada masyarakat pekerja di Provinsi Kepri ini dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Ya, jadi jangan sampai ada yang belum terlindungi, gitu. Karena ini merupakan sebagai antisipasi ya risiko sosial yang sewaktu-waktu bisa menimpa para pekerja di Indonesia. Dan kami BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang dan sekitarnya siap memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta dalam pengklaiman dan lain sebagainya. Kami siap seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zunjana atas informasinya. Semoga tadi perbincangan kita bermanfaat ya Pak bagi pemirsa. Terutama terkait proses pencairan. Ini menarik Pak, karena mungkin masih banyak masyarakat yang di luar sana itu kurang tahu bagaimana cara klaim JHT. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Mbak Yoli. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjung Pinang, Pak Sujana Ahmad. Terima kasih. Sekian Mata Angin hari ini, saya Yoliandini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.